Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, qala, berkata Abi Hurairah, kila, ditanya, ya Rasulullah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma apa ya'dilu, yang menyamai, al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa yang menyamai pahala jihad di jalan Allah? Nabi ditanya begitu. Qala, Nabi menjawab, la tastati'unahu, kalian tidak akan sanggup melakukannya. Melakukan ibadah yang menyamai pahala jihad itu. Fa'adu, maka mereka, ini yang bertanya mungkin, yang bertanya nggak tahu ini siapa, nggak disebutkan. Fa'adu, maka mereka mengulang pertanyaan tadi, alaihi, kepada Nabi, marrotain, 2 kali, diulang 2 kali, au salasan, atau 3 kali, kata Abu Hurairah. Kullu dzalika, semua pengulangan itu, semua pertanyaan yang diulang itu, yaqulu, Nabi menjawab, la tastati'unahu, kalian tidak akan sanggup melakukan ibadah yang pahalanya menyamai jihad. Sama jawabannya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, masalul mujahid, perumpamaan orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, kama salis shaim, pahalanya seperti orang yang berpuasa, al-qaimi, yang melaksanakan salat sunnah, al-qaniti, yang beribadah, bi ayatillah, dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, la yafturu, tidak pernah berhenti, min syamin, dari puasa, wala sholatin, dan sholat, hatta, sehingga yarji'a, kembali pulang, al mujahid fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, disepakati di sini oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu Muslim, ini adalah, hadis ini merupakan lafaz versi Imam Muslim. Jadi jawaban apa pahala, jawaban Nabi tentang ibadah yang menyamai pahala jihad itu, ini jelas, ini seperti orang yang puasa, sholat, terus baca ayat Al-Quran, tidak pernah berhenti, terus menerus, sampai kemudian orang yang jihad itu pulang kembali. Kalau orang jihadnya 2 bulan, maka orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang ngaji itu 2 bulan, siang malam, non-stop, nggak berhenti-henti. Baru kemudian ia pahalanya sama dengan orang yang berjihad. Tapi adakah orang yang mampu? Nah, ini persoalannya, tidak akan ada orang yang mampu. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat Imam Bukhari, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, qala, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkan kepadaku, ala amalin, atas amal perbuatan, yang ya'dilul jihad, yang menyamai pahala jihad. Qala, Nabi menjawab, la ajiduhu, saya tidak mendapatkan amal yang pahalanya sama dengan jihad. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, hal tastati'u, apakah kalian mampu, apakah kamu mampu, idza kharaja, apabila keluar, al mujahidu, orang yang berjihad, engkau mampu, antadkhula, masuk masjidika, kepada masjidmu, tempat ibadahmu, fataquma, maka engkau salat, wala tafturah, dan tidak pernah berhenti, wa tasuma, engkau berpuasa, wala tuftirah, dan tidak pernah berbuka. Faqala, Nabi kemudian bilang, wa may yastati'u dzalik, dan siapa yang mampu melakukan itu? Artinya tidak ada orang yang mampu melakukan itu. Salat berhari-hari enggak berhenti-henti, puasa berhari-hari enggak berbuka puasa, sampai orang yang jihad pulang kembali ke kotanya, enggak ada yang mampu. Jadi artinya tidak ada pahala yang menyamai pahala jihad. Ini ketika kondisi perang, ketika orang Islam mempertahankan negaranya dari invasi orang-orang kafir. Disinilah kemudian pahala jihad itu seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW.
Kalau lagi damai, ya jihad enggak ada. Jihad enggak ada. Maka tetap pahala sholat, pahala puasa itu bagus. Karena jihad tidak dibutuhkan saat itu. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga bersabda, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, min khairi ma'asyin nas, dari salah satu dari sebagian paling bagusnya penghidupan annasi manusia lahum bagi mereka. Rajulun adalah seorang laki-laki mumsiku inana farosihi, yang memegang tali kendali farosihi, kudanya, fi sabilillah, di jalan Allah. Nah, termasuk bagian salah satu cara hidup, hidup yang bagus itu adalah orang laki-laki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah. Yatiru alamat nih, terbang atas punggungnya kuda, langsung meloncat ke atas punggungnya kuda ya. Ini bahasanya yatiru itu menunjukkan betapa sigapnya orang tersebut. Kullama, ketika sami'a, mendengar, rojul hayatan. Hayatan seruan untuk berperang. Au faz'atan, ya sama, seruan untuk berperang. Toroh, terbang rojul itu alaihi, ke atas punggung kudanya, yabtaghi, berharap. Al-hay'a itu as-sautul ladzi tafzi'u anhu wa takhafuhu min aduwin. Hay'a itu suara yang bikin terkejut ya, dan bikin takut, min aduwin ya, suara teriakan musuh yang bikin orang muslim terkejut dan takut. Itu ya, hay'ah itu namanya. Alladzi tafzi'u minhu, ya, suara musuh ini. Suara musuh datang, langsung orang itu melompat ke atas kudanya. Apa tujuannya? Berharap untuk mendapatkan apa ini? Yabtawil al-qatlah, berharap bisa dibunuh, terbunuh, wal mauta, atau mati. Mazannahu, di tempat perang. Ya Allah. Au rajulun, atau seorang laki-laki, fi Hunaimah, fi Hunaimah, di dalam Hunaimah binatang ternaknya ya. Fi ra'si sya'afatin, di puncak bukit, min hadas sya'af, dari bukit-bukit ini, au batni wadin, atau perut atau lembah, wadin, di sebuah lembah ya. Di sebuah apa ya, terdalam dari sebuah lembah, minal audiyah, dari lembah-lembah. Yuqimu, mendirikan as-salata, salat, yu'tiz zakah, dan melaksanakan zakat, wa ya'budu, dan menyembah rabbahu, Tuhannya rojul, hatta, sehingga ya'tiya, datang, hu, kepada rojul ini ya, al-yaqinu, kematian. Laisa, tiada, minan nasi, dari manusia, illa, kecuali, fi khairin, dalam kebaikan. Rawahu, meriwayatkan hu, kepada hadis Muslim, Imam Muslim. Ini min khairi ma'asin ya. Cara hidup yang bagus, kata Nabi, ada dua. Pertama, orang yang siap dengan kudanya, dia sudah memegang kendali kudanya. Dan ketiga, ada pasukan musuh menyerang, dia langsung melompat ke atas kudanya, berharap untuk wafat ya, atau mati di medan perang. Itu cara hidup yang bagus. Yang kedua, cara hidup yang bagus itu adalah laki-laki yang tinggal apa sih? Oke. Yang kedua itu ada laki-laki yang tinggal di puncak bukit, di puncak bukit, di puncak gunung. Ngapain? Dia itu
di puncak gunung ya, di puncak bukit atau di lembah-lembah yang jauh dari kehidupan manusia agar bisa melaksanakan sholat, mengerjakan zakat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan ketika masyarakat rusak sudah ya. Kalau tinggal di tengah-tengah masyarakat dia juga ikut rusak. Maka kemudian orang itu tinggal di tempat-tempat yang sepi, di puncak gunung atau di lembah-lembah yang sepi jauh dari manusia agar bisa menyembah kepada Allah, melaksanakan sholat atau mengerjakan zakat. Nah, ini termasuk orang yang hidupnya bagus. Nah, ini ya. Ini dua opsi tentang bagaimana hidup yang bagus menurut Nabi Muhammad SAW. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, qala, bersabda Nabi, inna, sesungguhnya fil jannati, di surga, mi'ata darajatin, ada 100 derajat tingkatan. A'adda yang menyediakan kepada jannah Allah lil mujahidin, bagi para mujahid fi sabilillah, di jalan Allah. Ma baina, apa di antara dua derajat, dua tingkatan itu, kama bainas samai wal ard, sebagaimana antara langit dan bumi jaraknya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, ada 100 tingkatan, dan semua itu diberikan kelak oleh Allah kepada orang-orang yang jihad di jalan Allah, yang antara satu tingkat dengan tingkat yang lain itu jaraknya sama dengan jauhnya langit dan bumi. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis al-Bukhari, Imam Bukhari Muslim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.